Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Nah, di video kali ini saya sudah bersama salah seorang klien saya yang pernah hipnoterapi. Beliau ini seorang pelajar yang memutuskan untuk hipnoterapi dengan saya. Dan alhamdulillah, dengan hipnoterapi yang pernah kita lakukan, ada perubahan yang dialami oleh rekan kita ini, namanya Dava. Halo Dava. Halo. Nah, Dava hari ini akan berbagi kepada Anda yang ingin tahu seputar hipnoterapi dan bagaimana sih hipnoterapi itu bisa membantu Anda. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana caranya, simak video ini hingga akhir nanti ya. Baik, pasti sebagian dari Anda ingin tahu kenapa Dava memilih hipnoterapi dibandingkan dengan terapi-terapi yang lainnya. Namun sebelum kita membahas itu, dalam hipnoterapi sebenarnya ada kode etik yang harus diperhatikan bahwa seorang hipnoterapis tidak boleh membongkar atau menyampaikan permasalahan klien kepada publik. Namun dalam hal ini kita juga menjaga kode etik tersebut di mana kita tidak memberikan atau menceritakan tentang permasalahan yang terjadi dengan klien saya yakni Dava. Namun kita ingin memberikan edukasi di video ini tentang bagaimana hipnoterapi, manfaatnya seperti apa, dan berbagi sedikit sebetulnya bagaimana sih hipnoterapi itu bisa bekerja untuk menyembuhkan atau bisa mendamaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pikiran seseorang. Nah, baiklah, sekarang kita akan langsung saja tanyakan kepada Dava. Dava, kenapa sih dulu awalnya memilih hipnoterapi, Dava? Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Adam, saya bikin disclaimer dulu ya. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan di sini benar-benar opini dari saya, tidak ada campur tangan dari Pak Adam. Baik. Nah, oke, terima kasih. Masuk ke pertanyaan Pak Adam, Yap. Kenapa saya memilih hipnoterapi? Sebenarnya ini saran dari teman saya. Teman saya bilang kalau misalkan lu punya masalah yang agak sulit untuk dirubah, dan emang lu sudah berusaha itu untuk mengubahnya, baik, lu bisa butuh psikiater, tapi ternyata apa untuk mencoba mencari tahu kali ya apa perbedaan psikolog, psikiater, hipnoterapi dan sebagainya, mencari gitu. tahu. Mencari Tetapi tahu, oke. harga, maksudnya biaya yang diperlukan untuk psikiater itu sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Berbeda dengan hipnoterapi. hipnoterapi. Apalagi di rumah hipnoterapi Adam Hidayat ya. Iya. Ada biaya diskonnya ternyata buat pelajar, saudara-saudara. Baik. Nah, Dava ini statusnya masih pelajar saat ini ya, dan belum kuliah. Jadi ya wajar anak-anak zaman sekarang banyak sekali permasalahan, apalagi banyak yang saya temukan kasus-kasus permasalahan pada anak remaja yang memang butuh bantuan dari seorang yang mengerti tentang bagaimana cara kerja pikiran. Karena banyak remaja yang bingung, punya permasalahan seperti ini harus kemana ya? Jangan-jangan kalau nggak bercerita kepada orang lain dikiranya ya mungkin malu gitu atau mungkin aneh. Nah, di hipnoterapi itu apapun yang disampaikan ya tentu sebagai seorang hipnoterapis kita menjaga kode etik tersebut. Nah, kembali ke permasalahan yang Dava alami, Dava ini kalau boleh dikatakan punya permasalahan yang besar sekali, yang pada saat itu kayaknya kalau dia melakukan apa yang menjadi permasalahannya gitu ya, itu aduh kayaknya bakal membuat hidupnya dia berantakan deh gitu ya. Namun yang menarik adalah ada suara-suara dalam diri Dava nih yang sepertinya muncul yang mengajak dia untuk melakukan sesuatu hal yang di luar dari logika lah seperti itu, sampai akhirnya kita masuk pada sesi terapi yang ada momen di mana Dava akan merasakan bahwa ya gue harus putuskan itu dan tidak boleh melakukan itu ya Dava ya pada saat itu. Gimana Dava ceritanya pada saat itu? Pada saat itu saya merasakan jadi gini deh, mungkin saya itu tidak menyangka bahwa inti masalah yang saya hadapi itu bahwa adalah itu setelah yang inti masalah yang saya dapati itu sebenarnya lebih dari apa yang saya rasakan selama ini, apa yang saya tebak selama ini, dan diketahui setelah saya terapi. Sesi terapi. Jadi sesi terapi itu sepertinya masalah-masalah yang sepertinya hanya terlihat luarnya saja, dalamnya sebetulnya ada saling terkait satu dengan yang lainnya kan, ya, seperti itu. Oke. Jadi main isu saya itu tertemu di saat sesi terapi tersebut. Nah, terapi yang dilakukan tuh banyak orang yang mengira bahwa terapi itu adalah khususnya hipnoterapi ya, seperti relaksasi, tidur gitu berapa ya. Dan memang gitu kita lakukan juga. Ada juga teknik-teknik yang lain Dava yang pada saat itu kita lakukan kan ya. Ya, salah satunya tadi bagaimana Dava bisa melepaskan sebuah ide yang selama ini mengikat dirinya sehingga dia putuskan
itu tidak baik dan benar-benar bisa merubah bukan kebiasaan, maksudnya hal yang buruk tadi, ide yang buruk tadi untuk tidak ya diputuskan tidak akan melakukannya, tidak akan berteman lagi lah dengan dirinya yang seperti itulah ya, yang lain lah seperti itu. Nah, teknik ini disebut dengan empty chair therapy. Di video saya banyak sekali saya bahas tentang empty chair therapy atau ego state therapy. Jika kalau Anda ingin tahu, silakan simak video-video saya yang lain, itu ada beberapa teknik yang digunakan. Nah rasanya gimana Dava ketika di hipnoterapi pada saat itu, Dava? Rasa pada saat itu ya, itu saya tuh nggak nyangka kalau misalkan saya bakal menemukan inti isu dari permasalahan saya selama ini. Jadi dan juga pada saat itu saya ngerasa bahwa hipnoterapi itu bakal dibikin tidur terus dibikin lupa semuanya. Itu enggak ternyata. Baik. Baik. Iya. Cuma kita tuh dibikin relax tapi masih dalam keadaan sadar gitu. Baik. Tapi ya dengan masukan-masukan yang dari hipnoterapisnya sendiri lah. Baik. Ini banyak pelajar yang datang ke hipnoterapi itu dengan orang tua biasanya Dava, dan duduk di sini nih di ruang terapi langsung shock gitu, takut kayak tegang mau diapain dan sebagainya. Nah, saran Dava gimana Dava nih yang pernah melakukan sesi hipnoterapi? Padahal Dava nih datang sendiri loh. Gimana tuh? Kalau menurut saya sih ya, stigma yang ada di masyarakat kan kalau misalkan kita datengin psikiater, hipnoterapis gitu kan, kayak kesana, wah lu ada masalah lu. Oh baik, betul. Wah ini jiwa lu lagi nggak sehat. Ya kan begitu kan Pak Adam? Iya. Seakan kita merasa orang yang berdosa banget, bersalah banget dan kayaknya nggak bisa berubah gitu ya. Iya betul. Oke. Padahal sebenarnya perlu diketahui bahwa Anda itu sebenarnya salah satu orang yang sakitnya belum terlalu parah. Karena kalau misalkan sudah terlalu parah, itu seperti orang koma. Iya. Mau dicubit juga nggak kerasa Pak Adam. Baik. Tapi misalkan kalau misalkan kita belum terlalu parah, terus kita merasakan ada sakit, terus kita ke psikiater, itu berarti kita masih bisa untuk diobati lah, dan tidak terlalu rumit. Dan intinya kalau misalkan ada permasalahan, nggak usah ragu-ragu, datang aja, bertemu aja, baik itu dengan pengobatan apapun, dengan terapi, dan bisa bercerita, di mana nanti ya tentu kami kan para hipnoterapis adalah orang-orang yang memiliki teknik-teknik yang sudah belajar tentang bagaimana teknik hipnoterapi dan bisa digunakan untuk menyembuhkan. Nah, jadi kalau misalkan itu nggak usah takut, tentunya santai aja dan tidak usah berpikir bahwa akan ada hal-hal yang tadi dapat katakan langsung bim seperti sulap seperti itu juga. Jadi berproses, bahkan kita sampai waktu itu sampai 2 jam lebih ada membahas, dan santai banget membahas itu sampai merasa benar-benar ya udah ini harus ada yang diputuskan dalam hidup seperti itu ya. Dan menurut saya juga buat teman-teman yang ngerasa wah saya harus benar-benar nyobain masalah ini biar selesai nih, itu silakan datang ke hipnoterapis. Tetap, dan Anda juga harus bersyukur bahwa Anda menjadi salah satu orang yang masih peduli dengan diri Anda sendiri. Karena di luar sana banyak orang yang bilang, enggak kok saya masih bisa ngadepin ini sendiri kok. Ini saya masih bisa kok. Tapi tiba-tiba dia bunuh diri misalnya. Baik. Dan ya aslinya itu you are not as strong as you think. Oke, good. Jadi itu dia, ini keren banget memang, karena banyak orang di sana yang butuh pertolongan, mereka bingung harus kemana, harus mulai dari mana. Jangan khawatir ya, lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan, terutama untuk bertemu dengan para pakar, orang yang pandai atau mungkin bisa melakukan sesi terapi sehingga Anda bisa terbantu seperti itu ya. Benar, karena memang banyak sekali di sana orang-orang yang mencoba untuk bertahan tapi sebenarnya tidak mampu karena tidak tahu gitu ya. Betul. Bahkan belakangan ini saya menemukan beberapa kasus, beberapa klien yang masih muda-muda juga yang katanya boleh dikatakan punya kepribadian ganda lah, atau mungkin merasa ada sesuatu yang berat banget tidak bisa ditangani, dan mereka juga bingung mau ngomong sama orang tua. Orang tuanya sibuk, ada juga yang merasa tidak ngerti mereka, malah dibilang kamu ini terlalu aja banyak pikiran sebagainya. Nah ini hal-hal yang mungkin kadang orang normal tuh nggak tahu gitu ya, bahwa emang Anda memang butuh pertolongan. Dan khususnya zaman sekarang ini, hal itu hal yang wajar deh, karena informasi begitu banyak masuk ke dalam pikiran kita. Jadi nggak usah merasa diri kalian tuh aneh, santai aja. Yuk kita sama-sama pecahkan permasalahan ini gitu. Apalagi ditambah dengan Pak Adam yang sudah punya sertifikat baik, profesionalnya. Yes. Dan yang pasti selalu menjaga kode etik. Dengan tidak menceritakan kepada siapapun ya Pak. Baik, iya, seperti itu. Baik, bahkan kita masih bisa berteman seperti ini. Saya senang sekali dengan klien-klien saya yang sudah terapi dengan saya. Kita masih bisa bersilaturahmi ya, tentang bisa sharing. Semoga
bisa membantu lah seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri Dava, ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman nih? Buat teman-teman mungkin yang di sana yang masih takut untuk pergi ke psikiater ataupun ke hipnoterapis, Iya. Atau psikolog gitu ya, atau psikolog. penyembuhan lainnya ya. Menurut saya jangan takut, karena di sini dilayani dengan orang-orang yang profesional yang punya sertifikat resmi. Baik, oke. Dan juga misalkan ada yang bilang, iya saya pengen, tapi itu terlalu mahal deh kayaknya harganya. Biayanya itu terlalu mahal. Oh, menurut saya sih Berani dulu aja ya. Sebenarnya Kontak biaya dulu aja, telepon dulu iya, gitu itu ya. dia. Sebenarnya biaya yang ditentukan, misalkan anggaplah 720 lah Iya. per satu sesi atau itu isinya 2 jam. Menurut saya itu pun tidak sebanding gitu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Adam kepada kita gitu. Baik, Karena oke. itu membutuhkan ilmu yang sangat tinggi dan Baik. jam terbang yang Wow. sangat banyak menurut saya. Betul. Jadi investasi yang diberikan itu nilainya malah mendapatkan lebih dari apa investasi yang sudah diberikan untuk kesehatan pikiran mereka yang datang ke hipnoterapi tentunya. Betul, ya. betul. Keren banget. Betul sekali. Jadi yap, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dava ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman untuk bisa berbagi, berani, atau mungkin yang punya masalah, cari pertolongan dengan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, intinya fokusnya itu. Dan tentu dalam hidup kita akan tentu banyak masalah kan. Nah, Pasti. itulah harus ada ilmunya. Bagi kalian yang mungkin nggak punya partner atau butuh sharing, itu memang butuh orang-orang yang lebih paham tentang bagaimana penyembuhan-penyembuhan tersebut, sehingga kalau Anda diam saja nih nggak bergerak, itu malah berbahaya. Jadi angkat telepon atau WA, hubungi kira-kira buat janji seperti apa, sampaikan. Dan juga kalau bisa ceritakan juga pada orang tua kalau misalkan merasa tadi kalau secara finansial ya dapat, kalau misalkan tidak mampu. Tapi kalaupun enggak, cobalah komunikasi seperti itu, cari program-program yang bisa membantu secara finansial. Baik, itu aja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ataupun siapapun yang ingin melakukan sesi hipnoterapi. Dan saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon subscribe channel saya. Dan bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, ya segera hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Jangan khawatir, langsung telepon aja. Baik, itu aja Dava. Sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.